Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina inna kunna mursilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat sehat wal afiat sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Allah sempurnakan nikmat sehat wal afiat dengan Allah tanamkan taufik dan hidayah, ridha serta inayah, keimanan dan ketakwaan di dalam hati kita, sehingga bisa kita menggunakan nikmat sehat itu untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kepandian kita bersyukur, menggunakan dengan pantas, menggunakan dengan semestinya, menggunakan sesuai dengan tempatnya nikmat Allah, yaitu untuk beribadah, menjadikan sebab Allah jaga nikmatnya, Allah tambah nikmatnya atas kita sekalian, sekaligus kita diberikan nikmat tertinggi di dunia, yaitu meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah curah atas manusia pilihan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi rasul yang paling mulia. Beliau menjadi manusia yang paling mulia. Beliau menjadi suri tauladan yang paling sempurna. Salah satu sebabnya adalah beliau diberikan anugerah berupa satu mukjizat, yaitu Al-Qur'anul Karim, yang tidak diberikan kepada para nabi yang lain. Oleh karena itu banyak sekali hal yang menyebabkan sesuatu itu menjadi mulia karena ketempelan dengan Al-Qur'anul Karim. Ada satu malaikat yang paling mulia, Jibril, menjadi malaikat yang mulia, Ruhul Amin, Ruhul Kudus. Kenapa? Karena beliau mendapatkan tugas yang mulia, yaitu menyampaikan wahyu Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Kenapa malam ini mulia? Karena malam ini Al-Quran di dalamnya diturunkan. Ada bulan yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan ini pun menjadi mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Oleh karena itu menjadi wajib buat kita, kalau kita juga ingin mulia seperti hal-hal yang tadi sudah diungkapkan,
maka salah satunya adalah dengan kita berkhidmat kepada Al-Quranul Karim, dengan menjadi hamilul Quran, para pengamal-pengamal Al-Quranul Karim. Bapak Ibu serta para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada pertanyaan pada seluruh penduduk bumi, mungkin malam ini mana tempat yang paling berkah malam ini, bisa jadi jawabannya adalah kampung kita tercinta, yaitu Kampung Legon. Kenapa? Karena kita lihat malam ini beberapa titik di negara kita, di kampung yang mulia ini, yang walaupun sempit, di beberapa pojok-pojoknya terdapat halakoh-halakoh yang mulia. Sebelah sana ada pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebelah sana ada tahlilan meninggalnya tetangga saudara kita. Sebelah sini ada khataman Al-Quran, yang itu menjadi jaminan Allah turunkan ribuan malaikat yang membawa berkah. Ustadznya sampai bingung mau hadir yang mana. Untung nggak diundang semua ya, yang undang cuma sini nih. Kalau ngundang semuanya bingung ya. Bingung itu. Alhamdulillah yang ngundang cuma sini. Oleh karena itu jangan lupa malam ini banyakin doa, karena insya Allah doa kita termasuk doa yang diijabah, karena dibarengkan dengan banyaknya malaikat yang berseliweran dari langit ke negara kita, ke kampung tercinta kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada acara khataman begini, ada dua posisi perasaan yang dirasakan oleh para santri. Kalau di pesantren menyebutnya khotimin dan khotimat. Kalau sudah khatam begini, para santri khotimin itu biasanya diizinkan untuk pulang kembali ke kampungnya. Nah, kalau sudah begini usianya, sudah khataman begini, kira-kira bisa diizinkan balik ke kampungnya enggak? Kemana? Ke Darul Akhirah. Mau? Kalau di pesantren gitu Pak, kalau khataman itu boleh pulang udah, dianggapnya sudah selesai. Ini menjadi apa? Menjadi sebuah anekdot, menjadi sebuah perumpamaan. Kalau memang ada akhirnya kita di dunia, kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting adalah khatamnya, sempurnanya, selesainya. Karena kalau belum selesai, maksa pulang, mau bertanggung jawab dengan apa? Jadi malam hari ini kita ada dua agenda penting. Yang pertama adalah khatimin atau khatimul Quran atau khatam Al-Quran. Yang kedua adalah tawakuf, penutupan sementara pengajian kita. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ibarat kita sedang menunggu tamu, maka sebentar lagi kita akan didatangi oleh tamu yang mulia, tamu yang agung, tamu yang besar. Kalau tahu mau kedatangan tamu yang agung, tamu yang besar, maka tuan rumah akan menyiapkan segala sesuatunya untuk menyambut tamu tersebut, supaya tamu itu betah, supaya tamu itu mendapatkan kesan yang baik. Contoh sederhana, para ibu-ibu nih dapat kabar anak lakinya, Bu, atau anak perempuannya, Bu, Pak, besok orang tuanya si ini mau datang, mau lamaran, ada calon besan. Walaupun nih ibu lagi berantem sama bapaknya, walaupun nih ibu sedang banyak masalah, tetapi pengen kalau tamunya datang, calon besannya datang, tidak terlihat masalahnya. Rumahnya dirapikan, walaupun nggak ada duit juga pengen hidangannya yang paling bagus. Kalau yang sudah usang dicat lagi supaya calon besannya senang. Itu kalau tamunya manusia biasa. Ini kita akan kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Kita perlu persiapan khusus, seperti kita menyiapkan kedatangan tamu istimewa,
agar Ramadan yang datang berkesan terhadap kita, agar kita diberikan oleh-oleh yang mulia di bulan suci Ramadan, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau ada pertanyaan, saya bolak-balik ketemu bulan suci Ramadan, saya bolak-balik melakukan ibadah puasa, saya bolak-balik tarawih, tapi kok nggak takwa, bisa jadi karena kita tidak mempersiapkan diri ketika mendapatkan bulan suci Ramadan. Berjalan begitu saja, rutinitas. Sama dengan ibadah yang kita lakukan, sholat, tilawah. Orang sudah sholat tapi kok masih maling. Orang sudah sholat tapi kok masih kurang ajar terhadap orang tuanya. Orang sudah sholat, ini anak sudah sholat tapi masih durhaka terhadap orang tuanya. Bukan salah sholatnya, tetapi salah yang menjalankannya karena tidak mempersiapkan diri sebelum melaksanakan sholat, sebelum melaksanakan ibadah. Oleh karena itu kita perlu persiapan khusus nih, agar Ramadan yang insya Allah kita berdoa kepada Allah disampaikan dengan bulan suci Ramadan ini menjadi bulan yang baik, kita dapat panen kebaikan di bulan suci Ramadan. Apa yang harus kita siapkan menjelang bulan suci Ramadan? Yang pertama, tentu wajib kita siapkan diri kita sebelum bulan suci Ramadan adalah keimanan yang ada di hati kita. Kenapa keimanan ini penting? Karena kalimatnya jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, berarti kita harus berusaha menjaga iman kita sampai bulan suci Ramadan agar terpanggil untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Menjaga keimanan itu penting. Kenapa? Karena sifatnya iman itu fluktuatif, naik dan turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Wa yazidu bitta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman itu bertambah kalau kita taat kepada Allah dan berkurang ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita wajib menjaga keimanan kita sebelum bulan suci Ramadan agar berhasil di dalam bulan suci Ramadan. Akhir zaman fitnahnya luar biasa. Ada orang yang pagi-pagi masih sholat subuh, pagi-pagi masih beriman, sorenya sudah kafir. Ada yang sorenya beriman, sorenya masih sholat maghrib, paginya sudah kafir. Ini luar biasa. Biasanya kenapa nih? Mau menikah, pasangannya atau orang yang dicintainya beda agama, pindah tuh agamanya. Pagi masih beriman, sore karena mau menikah dengan pasangan yang beda agama, digadaikan imannya, keluar dari agama yang mulia. Akhir zaman banyak terjadi. Oleh karena itu wajib kita menjaga keimanan kita agar puasa kita berhasil di bulan suci Ramadan. Yang kedua yang perlu kita siapkan agar puasa kita berhasil adalah ilmu. Semua yakin kalau amal yang kita lakukan itu kalau tanpa ilmu mardud, tertolak. Bedanya puasa berilmu dengan tidak berilmu sederhana. Contoh puasa yang berilmu, cara berbuka puasa atau cara membatalkan puasa. Kalimatnya sunnah puasa itu menyegerakan berbuka atau menyegerakan membatalkan puasa. Kalau tidak punya ilmu puasa, sore sudah menyiapin tuh takjilan, makan berat dan sebagainya. Azan datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dipikirkan bukan sholat maghribnya, tetapi hanya berbukanya saja. Yang sore dibeli semuanya dimakan. Padahal menunggu kewajiban berikutnya yaitu sholat maghrib. Sholat maghribnya kelewat, kekenyangan. Sholat isya ya kelewat, tarawih buru-buru. Baru selesai gorengan ditambah kolak, baru selesai kolak ditambah sop, baru selesai sop ditambah gorengan lagi, macam-macam, belum kopinya dan sebagainya. Selesai nurutin itu saja tuh. Giliran beribadah tidak ada tenaganya lagi.
Tapi kalau ilmu, kalau puasanya dengan ilmu, menurut sesuai dengan apa yang diajarkan baginda Rasulullah, maka puasa berbuka cukup dengan segelas air, atau dengan yang manis, atau dengan kurma. Ada nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, buka dengan air hangat atau air manis, teh manis, kurma 1, 2 atau 3. Setelah itu berdoa sesuai mungkin yang terkenal, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Hafal, alhamdulillah doa puasanya. Tapi puasa enggak? Insya Allah ya. Jadi harus dengan ilmu. Supaya apa? Supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Dan yang ketiga yang perlu kita siapkan agar ibadah kita berhasil adalah amalan-amalan kita harus kita siapkan. Punya target, puasa ini saya mau selesai khatam Al-Quran 1 kali. Tahun lalu saya khatam sekali, tahun ini pengen 2 kali. Itu target amalan. Pakai amalan terbaik. Kenapa amalan terbaik? Karena sekali lagi problem kita, masalah kita itu bukan hidup dan mati, tetapi amalan terbaik kita. Ya, hidup mati itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Mau sebrengsek apapun orang, kalau belum waktunya mati, mau kita sumpahin nggak bakal mati itu orang. Mau baik kayak apapun orang, pengennya umurnya panjang, tapi waktunya mati, ya mati. Dan celakanya banyak orang baik yang umurnya pendek. Milih mah, pengen panjang atau pendek. Tapi yang namanya orang baik, walaupun umurnya pendek, kebaikannya panjang. Ya kalau orang baik, walaupun umurnya panjang, kebaikannya nggak ada. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang paling baik amalnya. Nggak usah mikirin hidupnya matinya, nggak usah. Yang penting amalan. Dan amalan ini penting, sekali lagi penting. Kenapa? Karena amalan inilah nanti yang akan menemani kita di dinginnya kuburan, di gelapnya kuburan, di seramnya kuburan. Amal inilah yang akan menemani kita. Jangankan di kuburan, masih hidup saja menuju kuburan, nih amal sudah nemenin kita. Bagaimana kalimatnya? Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang mau meninggal saja, kalau amalnya baik, Allah turunkan 2 malaikat nemenin. Coba yang nemenin malaikat kita mau meninggal. Makanya orang-orang soleh itu kalau mau meninggal tahu. Firasatul mu'minin binurillah. Firasatnya orang mukmin itu karena cahaya dari Allah, karena ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali, Nabiuna Muhammad SAW mau meninggal tahu itu. Sudah dikabarin, sudah mempersiapkan diri. Nah sekarang banyak orang mempersiapkan diri mau meninggal, tetapi bukan karena ilmu, karena popularitas. Banyak sekarang selebriti itu, kalau kita lihat di TikTok, di YouTube, beli kain kafan, dipamerkan. Saya mempersiapkan diri untuk kematian saya. Nah, setelah itu maksiat lagi. Apa gunanya beli kain kafan? Beli kain kafan disorot media di mana-mana. Apa yang dicari dalam hidup? Saya mempersiapkan diri. Setelah itu maksiat lagi. Bukan itu maksudnya menyiapkan kematian, tapi menyiapkan amalan-amalan kita menghadapi sakaratul maut. Supaya yang menemani kita adalah malakaini, 2 malaikat yang membisikkan, menunjukkan kepada kita pesan dari Allah, wa abshiru bil jannah, kamu diberikan kabar gembira berupa surga, allati kuntum tu'adun, yang nanti akan jadi tempat kamu. Makanya enak meninggalnya senyum. Kenapa? Tahu tempat kembalinya adalah surga. Di alam kubur juga sama. Saya sering menyampaikan, yatsba'ul mayyit salasah.
Yang mengikuti mayit itu ada 3 hal. Siapa yang pertama? Ahlahu atau ahluhu, keluarganya ikut. Suami yang meninggal istrinya ikut ngantar. Ayah yang meninggal anaknya ikut ngantar. Siapa lagi? Wa malu, hartanya. Yang punya Fortuner, Fortunnya ikut ngantar. Yang punya Alphard, Alphardnya ikut ngantar. Yang punya becak, becaknya ikut ngantar. Dan yang ketiga amalnya, dia ikut mengantarkannya. Tapi celakanya adalah faraja'a ithnani, yang 2 balik ke rumahnya. Siapa? Keluarga dan hartanya. Tadi tuh yang istrinya sangat sayang sama suaminya, suaminya meninggal, selesai dikubur, pulang. Yang suami sayang banget sama istrinya, istrinya selesai dikubur, pulang. Malah rajin ke kuburan. Kalau suami gitu katanya ya, ngapain di kuburan? Kipas-kipas anak kuburannya biar cepat kering. Amanatnya istri nih, kalau belum kering nggak boleh nikah lagi. Makanya cepat bolak-balik ke kuburan, kipasin biar kering. Ini luar biasa. Balik, keluarganya balik. Anak katanya cinta banget sama orang tua tuh, baba, ya Allah, adik cinta banget sama baba, dikubur ya pulang. Nggak bakal mau ikut dikubur, nggak mau. Harta yang dia kumpulkan ketika hidup ya pulang juga. Kadang celaka, hartanya pulang, belum kering tuh tanah kuburan sudah jadi masalah, sudah jadi rebutan dan sebagainya. Ya itu sifatnya dunia. Tetapi yang ketiga amalnya, dia menemaninya. Ada orang kaget, lah kamu siapa? Ada yang bentuknya bagus, rupawan. Saya amalmu ketika hidup. Santai, la takhaf wa la tahzan. Malaikatmu karena kita datang, jangan takut, ditemani. Bahkan ulama kita tuh banyak yang cerita, banyak ulama-ulama kita itu sampai sekarang belum ditanya malaikat. Kenapa? Ada aja terus yang ziarah, nggak berhenti tuh orang dai. Para wali songo, guru-guru kita itu makamnya itu nggak pernah ada sepi orang. Malaikat mungkin ya sempat nanyain, ada lagi yang doain, ada lagi yang doain. Ini alamat kebaikan yang ditimbulkan, yang dia perbuat ketika hidup karena amalan-amalan yang dilakukan. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan diri, pertebal iman kita. Kalau belum bisa mempertebal, menjaga paling tidak, agar ketika masuk bulan suci Ramadan kita masih punya iman untuk bekal menghadapi bulan yang mulia. Ilmunya ditambah sebelum bulan Ramadan, simak kajian-kajian, dengarkan ceramah-ceramah, baca ilmu-ilmu tentang Ramadan. Terus amal yang kita lakukan punya target mau ngapain, itu jadi kunci. Mudah-mudahan Ramadan kita adalah Ramadan yang berkualitas, yang mampu membuat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Salah satu yang tidak boleh kita lupakan di bulan suci Ramadan adalah membaca Al-Quran, ya, karena itu menjadi salah satu kemuliaan bulan suci Ramadan, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Mudah-mudahan kita disampaikan kepada bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, dalam keadaan sehat, dalam keadaan banyak keluasan waktu, keluasan rezeki, dalam keadaan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini menjadi pertemuan yang membuat kita merangkak atau melangkah dengan ringan kaki kita beribadah di bulan suci Ramadan. Salah satu yang dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebelum bulan Ramadan, beliau keliling ke sahabat-sahabatnya. Ngapain? Minta maaf kepada para sahabatnya. Karena apa? Karena harusnya bulan suci Ramadan tidak akan mendapat pengampunan orang yang masih punya dendam. Ya, punya tetangga pernah kesel, maafin sebelum bulan suci Ramadan. Jangan sampai amalan kita bulan suci Ramadan tidak ada nilainya karena masih punya dendam terhadap tetangga kita, terhadap saudara kita dan sebagainya. Kosong. Kalau kita biasanya bulan suci Ramadan kan maaf-maafannya pas Lebaran ya. Nah, kita tambahkan sebelum puasa kita maaf-maafan, Lebaran juga kita maaf-maafan.
Supaya apa? Supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saling mengikhlaskan. Namanya orang bertetangga, namanya orang hidup bareng, pasti ada salah-salah kata, ada salah-salah tindak, ada salah-salah perbuatan. Kita mohon maaf, kita minta diikhlaskan agar seluruh amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bitilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali kita bacakan suratul Fatihah untuk seluruh orang tua kita, untuk seluruh tetangga kita, saudara kita, untuk jamaah Al-Ikhlas pada khususnya yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah berikan keringanan di dalam kuburnya, Allah berikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh khilafnya diampuni, seluruh ibadahnya diganjar pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga minta diringankan langkah kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa ibadah dengan optimal, dengan maksimal. Seluruh kebaikan-kebaikan kita panen pahala di bulan suci Ramadan. Keluar dari bulan suci Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Untuk yang sudah gigih mencari ilmu, sudah gigih belajar, mengajar, semuanya mudah-mudahan menjadikan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bitilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwani wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha min aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdini wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim bi barakati khatmil qur'anil azim wa bi hurmati habibika wa rasulikal karim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, waghfir lana dhunubana bifadlika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma zayyinna bizinati khatmil Qur'an wa akrimna bikaramati khatmil Qur'an wa syarrifna bisharafati khatmil Qur'an wa albisna bikhil'ati khatmil Qur'an wa adkhilna al-jannata ma'al Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirati bi hurmati khatmil Qur'an warham jami'a ummati Muhammadin bi hurmati khatmil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba
وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصرنا سلطاننا سلطان المسلمين. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.